Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera yang terhormat Ibu Kepala SDN 3 Cisomang, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SDN 3 Cisomang. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan rahmat sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam acara diseminasi budaya positif. Salawat serta salam mari kita curah limpahkan ke junjungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua bisa mendapat syafaatnya di hari akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Izinkan saya sebagai moderator menyampaikan susunan acara pada siang hari ini. Acara pertama yaitu pembukaan, acara kedua menyanyikan lagu Wajib Indonesia Raya, 3 acara inti, 4 penutup. Bapak Ibu yang saya hormati, marilah kita buka acara diseminasi budaya positif dengan baca bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dimohon untuk duduk kembali. Acara selanjutnya adalah acara inti yang akan disampaikan oleh Bu Nining Siti Komalasari. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN 3 Cisomang, yang saya hormati dan saya cintai rekan sejawat SDN 3 Cisomang. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat pada kegiatan diseminasi budaya positif, yaitu penyebaran informasi dan pengetahuan pengalaman mengenai budaya positif di sekolah. Salawat serta salam mari kita curah limpahkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di hari akhir kelak. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baiklah Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih saya ucapkan karena telah bersedia berkumpul di tempat ini. Meskipun seharusnya Bapak Ibu sekarang sudah istirahat ya, tapi alhamdulillah masih bersedia untuk mendengarkan pemaparan saya tentang diseminasi budaya positif. Semoga menjadi pahala untuk Bapak dan Ibu. Amin. Nah, Bapak Ibu, kita santai saja ya. Iya. Di sini sebelum kita maju ke budaya positif, ini saya punya sedikit pernyataan, yaitu tentang apakah Bapak Ibu setuju bila pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Setuju atau tidak Bapak Ibu? Setuju, hampir semua setuju ya. Nah, kemudian pemberian hadiah dapat meningkatkan prestasi siswa. Setuju atau tidak? Setuju. Guru harus memberikan solusi untuk setiap siswa yang bermasalah. Setuju atau tidak? Setuju. Guru berperan sebagai teman bagi siswa. Setuju atau tidak? Setuju. Di sini hampir semuanya menjawab setuju ya. Nah, nanti kita akan lihat setelah pemaparan materi yang akan saya sampaikan, apakah pemikiran Bapak Ibu sama tentang pertanyaan-pertanyaan di sini atau nanti berbeda. Selanjutnya, di sini kita akan membahas tentang budaya positif. Budaya positif itu merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Nah, coba saya ingin tahu, apakah Bapak Ibu tahu contohnya budaya positif itu seperti apa? Oh ya, datang tepat waktu itu termasuk budaya positif bukan? Termasuk. Apa lagi selain itu? Membuang sampah pada tempatnya. Kemudian apa lagi? Memberi salam kepada Bapak Ibu guru. Betul ya? Jawaban yang Bapak Ibu kemukakan barusan itu betul sekali. Itu merupakan contoh penerapan dari budaya positif. Selanjutnya kita lihat di sini. Saya akan memaparkan budaya positif. Yang pertama itu tentang teori kontrol. Kemudian ada perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Materi yang ada di sini ini merupakan materi yang saya pelajari pada modul 1.4 di pendidikan guru penggerak angkatan 9 ini. Bapak Ibu coba bayangkan, coba kepalkan tangan Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu berpasangan, yang tidak ada pasangannya boleh cari pasangannya ya. Bayangkan dalam tangan Bapak Ibu itu sedang menggenggam sesuatu yang paling berharga. Nah, kemudian teman yang satunya itu mencoba untuk membuka tangan Bapak Ibu. Yang satunya itu mempertahankan karena tidak ingin kalian kalau kita memegang yang berharga ini dilepaskan atau tidak? Tidak. Baik. Nah, oleh temannya yang satu itu dibuka tangannya. Dibuka enggak? Dibuka paksa temannya. Iya, dibuka secara paksa. Bisa tidak? Bisa tidak? Bisa tidak? Ada yang bisa, ada yang tidak. Ya, betul. Nah, Bapak Ibu, dari sana sebenarnya itu kita akan membahas tentang miskonsepsi tentang teori kontrol. Sebenarnya kita itu bisa mengontrol orang lain tidak? Bisa. Akan dipertahankan secara kuat oleh diri kita tidak? Iya. Nah, di sini sebenarnya
dan murid. Nah, ilusi guru mengontrol murid artinya apa? Ketika kita beranggapan bahwa murid itu bisa dikontrol oleh kita, padahal sebenarnya murid itu tidak bisa dikontrol oleh kita. Mereka itu punya kehendak masing-masing, punya keinginannya masing-masing. Kemudian, ilusi bahwa penguatan positif itu efektif dan bermakna. Kenapa disebut ilusi? Karena itu hanya hayalan kita. Oh, begini nih anak teh, supaya dia bisa disiplin. Padahal seharusnya itu keluar dari dirinya sendiri ketika dia itu ingin disiplin. Kemudian, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Dengan mengkritik anak, belum tentu anak itu bisa berubah karakternya menjadi lebih baik, ya. Tetapi kita harus mengubah karakter anak itu sesuai dengan keinginan hatinya. Kalau timbul dari hatinya, maka anak itu akan senang melakukan sesuatu. Kemudian, ilusi bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Nah, di sini kita sebagai guru sering kali memaksakan kehendak kita kepada murid. Sebenarnya itu tidak boleh dilakukan. Karena apa? Karena murid akan merasa tersiksa karena paksaan kita. Ya, jadi dari sini, dari teori kontrol ini ada perubahan paradigma belajar. Perubahan paradigma belajar ini terkait dengan stimulus, respon, dan teori kontrol. Di sini, menurut stimulus respon, realitas kebutuhan kita itu sama. Sedangkan menurut teori kontrol itu realitas kebutuhan kita itu berbeda. Semua orang melihat hal yang sama, padahal setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, padahal semua perilaku itu memiliki tujuan tertentu. Orang lain bisa mengontrol saya, padahal hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri, bukan orang lain. Selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal, padahal kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Apa sih pembelajaran dengan paradigma baru itu? Pembelajaran dengan paradigma baru adalah pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu masih ingat tentang profil pelajar Pancasila? Masih. Coba yuk kita sebutkan profil pelajar Pancasila itu apa saja? Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Kemudian berkebinekaan global. Selanjutnya kemudian apa lagi? Mandiri. Lalu yang terakhir bernalar kritis. Dari nilai-nilai yang ada pada profil pelajar Pancasila diharapkan menghasilkan disiplin positif. Coba kita lihat, disiplin itu berasal dari kata disiplina yang berarti belajar. Disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Seperti yang tadi di awal motivasi intrinsik itu berasal dari diri sendiri, bukan berasal
maupun hukuman. Nah, sekarang apa sih nilai-nilai kebajikan itu? Nilai kebajikan adalah nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakangnya. Contoh nilai kebajikan dari sebuah institusi atau organisasi itu, yang pertama tadi ya sudah kita bahas tentang profil pelajar Pancasila, itu termasuk nilai-nilai kebajikan. Kemudian ada lagi PYP. Apa aja nilai kebajikannya? Rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, dan lain sebagainya. Ada juga nilai kebajikan keterampilan hidup atau yang disebut dengan life skill. Nilai-nilainya dapat dipercaya, luhur hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan lain sebagainya. Ini hanya salah satu contoh dari berbagai macam nilai-nilai kebajikan. Bapak Ibu yang saya hormati, sebagai manusia tentunya kita mempunyai kebutuhan ya. Kebutuhan dasar manusia itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Selanjutnya kita akan membahas tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Apa saja coba 5 kebutuhan dasar manusia itu? Yang pertama itu bertahan hidup. Contohnya, ada yang tahu bertahan hidup itu seperti apa? Kita membutuhkan apa untuk bertahan hidup? Makanan, pakaian, tempat tinggal ya. Untuk bertahan hidup kita membutuhkan sandang, pangan, papan. Nah, kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Contohnya itu ketika kita merasa dipedulikan oleh orang lain. Berarti kita itu merasa diterima ya oleh orang lain. Oh, ternyata saya ini dibutuhkan oleh orang lain. Kemudian kita bisa menjadi anggota dari suatu kelompok. Itu juga merupakan bentuk dari kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga itu ada penguasaan. Bapak Ibu, dalam penguasaan, ketika kita ingin memimpin, berarti kita itu sudah mempunyai rasa penguasaan. Kebebasan. Dalam kebebasan itu biasanya manusia itu mandiri, kemudian memilih pilihan, mencoba hal-hal yang baru. Selanjutnya yang terakhir, kesenangan. Kesenangan di sini tentang kebahagiaan. Bagaimana caranya kita untuk bahagia? Nah, Bapak Ibu pernah tidak pergi ke pantai misalkan ya, kemudian pergi ke tempat-tempat yang indah untuk berekreasi? Itu termasuk kesenangan. Kesenangan ini adalah salah satu kebutuhan dasar dari manusia. Dari kebutuhan dasar manusia itu, kita akan memiliki motivasi perilaku manusia. Motivasi itu merupakan dorongan yang timbul pada diri sendiri secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Motivasi perilaku manusia ini dicetuskan oleh Daniel Gossen, menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Apa saja? Yang pertama itu motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, biasanya ada kalimat seperti ini. Kalau saya tidak melakukannya bagaimana ya? Nah, ketika ada kalimat seperti itu biasanya kita menghindari masalah ya, betul tidak? Iya. Nah, itu berasal dari luar motivasinya. Jadi motivasi ini
Biasanya kalimat yang dicetuskannya itu apa? Apa yang akan saya dapatkan apabila melakukannya? Coba kalau seperti itu kita ikhlas tidak melakukannya? Tidak ya. Kita melakukan sesuatu karena akan mendapat imbalan. Ini juga termasuk motivasi eksternal, motivasi dari luar. Yang ketiga, ini adalah motivasi menghargai nilai-nilai yang ada pada diri sendiri. Akan menjadi apa apabila saya melakukannya? Dari kalimat itu kita bisa mengetahui ya, ingin menjadi orang yang memiliki nilai-nilai yang mereka yakini. Jadi di sini menghargai nilai-nilai yang ada pada diri itu merupakan motivasi internal. Tadi di awalnya ada pertanyaan ya, apakah dengan cara hukuman bisa mendisiplinkan anak? Nah, kita bahas sekarang. Di sini ada hukuman. Hukuman itu anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Biasanya hukuman itu bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman itu bisa diberikan berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Hukuman itu biasanya dilakukan secara spontan, seperti ini. Hei, kamu kenapa terlambat ke sekolah? Lari 2 keliling di lapangan. Coba Bapak Ibu, itu kan merupakan hukuman ya, terjadinya secara spontan kepada anak yang telah datang ke sekolah. Jadi ketika itu anak merasa kaget, kok saya jadi dihukum seperti ini? Kira-kira menurut Bapak Ibu itu bisa mendisiplinkan anak tidak? Tidak. Kenapa tidak? Karena tidak diberitahu kepada anak sebelumnya. Kemudian di sini ada konsekuensi. Konsekuensi ini sudah terencana atau sudah disepakati. Biasanya dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Murid sudah mengetahui konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Selanjutnya itu ada restitusi. Restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Di sini saya punya sebuah pernyataan, Bapak Ibu. Yuk kita sama-sama. Coba Bapak Ibu tentukan, ini merupakan hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, lari mengelilingi lapangan 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Kita simpan dulu ya. Kemudian mencatat 100 kali di dalam buku, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Ini merupakan hukuman apa konsekuensi? Konsekuensi. Oke, kita simpan dulu jawabannya. Kemudian di sini ada berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Ini merupakan konsekuensi apa hukuman? Konsekuensi. Konsekuensi apa hukuman? Hukuman atau konsekuensi? Ini simpan dulu jawabannya. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi apa hukuman? Konsekuensi. Selanjutnya berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki 1 karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Ini hukuman. Hukuman. Hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Disukan dulu ya jawabannya ya. Nah, selanjutnya ada membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil kawannya. Konsekuensi apa hukuman? Hukuman. Hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Hukuman. Nah,
Bapak Ibu sudah menjawab ya semuanya? Ya. Sudah disimpan dalam hatinya jawabannya? Sudah. Di hati paling dalam. Kita lihat jawaban yang betul seperti apa. Nah, jawaban yang betulnya adalah seperti ini. Tadi lari mengelilingi lapangan itu merupakan sebuah hukuman karena anak itu terlambat hadir dan secara spontan guru memberi perintah kepada anak tersebut tanpa adanya kesepakatan antara guru dan murid. Yang kedua, mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Itu konsekuensi ya. Berjemur di lapangan basket itu termasuk hukuman. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret adalah konsekuensi. Dan yang kebawahnya adalah hukuman dua-duanya. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, ternyata Bapak Ibu guru di sini sudah mengerti ya apa perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Sekarang kita akan membahas tentang penghargaan. Bapak Ibu yang saya hormati, penghargaan itu sebenarnya baik ya, tetapi di dalam penghargaan ini mempunyai kekurangannya. Di antaranya apa kekurangan penghargaan? Penghargaan itu efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Kemudian, jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dalam diri. Contohnya, ketika diberikan hadiah berupa materi, dia akan bersemangat. Tetapi ketika tidak ada penghargaan itu, maka motivasi dalam dirinya tidak muncul. Dia jadi tidak bersemangat lagi untuk melakukan sesuatu yang lebih baik. Kemudian, jika saya mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa dan berkecil hati, serta memungkinkan lain kali saya tidak berusaha dengan keras. Nggak apa-apa lah, daya mama nggak dikasih hadiah. Jadi anak itu kalau sering diberi penghargaan itu hanya berefeknya dalam jangka waktu yang pendek, bukan jangka waktu yang panjang. Kemudian penghargaan itu menciptakan persaingan di dalam kelas dan persaingan menciptakan kecemasan. Contohnya bagaimana? Bapak Ibu, kenapa sekarang sistem perankingan itu dihapuskan? Karena itu bisa menarik kecemburuan sosial antar teman. Memang bagus tujuannya untuk memotivasi peserta didik, tetapi selain itu ada juga kekurangannya, yaitu akan ada rasa iri dari temannya, ya, sehingga anak itu tidak muncul motivasi dalam dirinya. Dan mereka percaya bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan penghargaan, sehingga mereka itu berhenti mencoba. Nah, dari sana kita akan membahas tentang konsep disiplin melalui pendekatan restitusi. Bapak Ibu, apa sih sebenarnya restitusi itu? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Sebenarnya ini sudah dibahas tadi ya. Nah, ciri-ciri restitusi itu apa? Bukan menebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan. Kemudian memperbaiki hubungan. Kemudian sifatnya itu tawaran, bukan paksaan. Menguatkan dan fokus pada solusi. Kemudian biasanya kalau kita menggunakan restitusi itu menguatkan karakternya, bukan tindakannya. Contohnya bagaimana? Contohnya seperti ini. Ketika ada anak yang terlambat, itu bukan langsung dijatuhi hukuman atau kamu harus seperti ini,
juga Bu, karena saya lupa tidak menyalakan alarm sehingga saya bangun kesiangan. Ibu saya juga sibuk memasak di dapur, jadi dia juga tidak membangunkan saya. Oh seperti itu ya. Nah lain kali jangan sampai lupa menyetel alarm lagi ya Nak ya, supaya bangunnya tidak kesiangan. Kamu kan tahu kalau masuk sekolah itu jam berapa? Jam 7 katanya. Nah seperti itu, mungkin dengan dialog anak itu akan bisa lebih mengerti dan lebih paham. Selanjutnya kita akan masuk ke keyakinan kelas. Di sini Bapak Ibu mungkin sudah tidak asing ya dengan namanya keyakinan kelas. Tapi saya mau bertanya, mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Ada yang bisa menjawab? Mengapa kata-katanya itu keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Karena kalau peraturan bisa dilanggar, betul. Apalagi? Ya, betul. Bapak Ibu, kenapa disebut keyakinan kelas? Karena keyakinan itu timbul dari diri sendiri ya. Beda dengan peraturan. Biasanya peraturan itu dibuat oleh guru dan harus dilaksanakan oleh murid. Sekarang saya punya pertanyaan pemantik untuk Bapak Ibu. Coba kita bisa membedakan antara keyakinan dengan peraturan. Di sini ada pertanyaan, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai roda 2 atau motor? Kenapa kita harus menggunakan helm? Itu peraturan atau keyakinan? Peraturan. Peraturan. Kenapa disebut peraturan? Karena kalau melanggar akan disanksi. Karena kalau melanggar akan disanksi. Kemudian apa lagi? Tapi kalau begini perkataannya bagaimana? Saya ingin menggunakan helm karena saya takut terjadi kecelakaan di jalan. Itu termasuk peraturan atau keyakinan? Keyakinan. Keyakinan, iya seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi dari peraturan itu akan timbul nanti keyakinan. Yang pertama itu peraturan, kita menggunakan helm karena takut disanksi kena tilang di jalan. Tetapi ketika kita memakai helm takut kita celaka di jalan, itu merupakan keyakinan. Selanjutnya, mengapa kita mempunyai peraturan memakai masker dan mencuci tangan setiap saat? Kenapa? Itu ada takut kena virus corona, betul ya. Takut kena virus corona. Kalau karena takut virus corona itu termasuk keyakinan apa peraturan? Keyakinan. Keyakinan, betul sekali ya Bapak Ibu. Jadi kita sudah bisa membedakan antara keyakinan dengan peraturan. Di sini ada keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Keyakinan ini merupakan kesepakatan bersama antara guru dan murid yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal, sehingga setiap individu akan lebih tergerak dalam menjalankannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tanpa makna. Biasanya keyakinan kelas ini mudah diingat, kemudian mudah dipahami, dan harus diterapkan di lingkungan sekolah maupun di lingkungan kelas. Pertama-tama, cara membuat keyakinan kelas itu bagaimana? Pertama itu keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan universal, dan keyakinan kelas ini biasanya kalimatnya itu positif ya, bukan negatif. Contohnya seperti ini. Kalau dalam peraturan tidak boleh membuang sampah sembarangan. Nah, kita rubah menjadi keyakinan kelas. Karena keyakinan kelas itu kalimatnya harus positif, jadi dirubah menjadi menjaga kebersihan kelas. Jadi kalau kita akan membuat keyakinan kelas, tidak boleh ada kata negatif. Seperti apa? Jangan, tidak boleh. Dalam keyakinan kelas itu kalimatnya harus positif. Kemudian semua warga kelas
kelas lewat kegiatan curah pendapat. Bapak Ibu, di sini kemarin saya sudah membuat suatu keyakinan kelas. Bisa Bapak Ibu lihat dalam video berikut ini. Jadi pertama-tama kita membuat keyakinan kelas itu harus memberi pemahaman dulu kepada siswa. Apa itu keyakinan kelas? Bedanya apa? Bedanya kalau keyakinan kelas itu kesepakatan antara pihak dengan ibu. Jadi di sini diperlukan tanggung jawab masing-masing karena dibuat dan disepakati bersama. Kemudian dalam keyakinan kelas itu tidak boleh ada kata-kata yang negatif. Beda dengan peraturan. Kalau peraturan itu biasanya tidak boleh membuang sampah sembarangan, ya. Ada kata negatifnya yaitu tidak boleh. Nah, kalau dalam keyakinan kelas itu katanya harus bersikap positif. Karena kita ganti ya, boleh tidak boleh membuang sampah menjadi harus menjaga kebersihan. Ada yang mau ditanyakan? Tidak mengerti semuanya? Baik, kalau begitu di sini ibu punya topik ya. Di sini coba kita akan bersama-sama membuat keyakinan kelas kita. Masing-masing menuliskan satu keyakinan kelas dalam topik ini. Kemudian oleh kalian itu ditempel di sini di depan ya. Siap? Ya. Oke, mari kita lakukan. Silakan. Ditulis satu saja keyakinan kelas. Nah, setelah keyakinan kelas itu disusun dan dibuat dalam kalimat positif, para siswa itu menandatangani keyakinan kelas yang sudah dibuat untuk menyetujui bahwa keyakinan kelas ini sudah disetujui oleh semuanya dan akan diterapkan di dalam kelas. Kira-kira bisa membuat keyakinan kelas? Bisa. Mudah-mudahan bisa diterapkan di kelasnya masing-masing ya. Sehingga murid itu melakukan disiplin berasal dari dirinya sendiri, bukan dari pihak luar atau bukan berdasarkan motivasi ekstrinsik. Sekarang Bapak Ibu, kita lanjutkan lagi. Bapak Ibu yang saya hormati, di sini ada 5 posisi kontrol guru yang sebenarnya ini sudah kita terapkan ya di dalam lingkungan sekolah. Yang pertama itu sebagai penghukum, kemudian pembuat rasa bersalah. Yang ketiga itu sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau,
Yang kelima sebagai manajer. Bagaimana posisi kontrol guru itu diterapkan? Kita bisa lihat dari video berikut ini. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi tenang, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Pak. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menahan dendam. Ini posisi yang kedua Bapak Ibu, posisi pembuat merasa bersalah. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya.
Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang selamat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap nggak kejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru aksennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Ini posisi manajer Bapak Ibu guru, posisi kontrol guru yang dibahas paling akhir. Naren! Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa soal saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu perlihatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain tidak, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa mengenal alam saya, Bu. Baik, kalau Naren mau minta alamat di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain
Baik Bapak Ibu, dari video tadi kita sudah menyimak tentang posisi kontrol guru. Dari kelima posisi kontrol guru, tentunya yang paling ideal untuk kita sebagai seorang guru adalah sebagai seorang manajer. Tapi sebelum kita membahas ke sana, saya di sini punya contoh kasus. Contoh kasusnya itu siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah, supaya kita lebih paham lagi tentang materi ini, yuk kita sama-sama. Bagaimana kalau misalkan ada kata seperti ini? Hormat kamu pada bendera selama 1 jam. Itu termasuk posisi kontrol yang mana? Yang mana? Hukum. Baik. Kemudian, berapa kali ibu harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu? Itu termasuk posisi kontrol yang mana? Pembuat rasa bersalah. Mari kita lihat jawabannya. Betul. Yang ini sebagai penghukum ya, hormat pada bendera selama 1 jam. Selanjutnya, pembuat rasa bersalah. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, selanjutnya, Bapak Ibu, ada kata-kata seperti ini. Ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu ya. Untuk kali ini saja tidak apa-apa, tapi lain kali harus sesuai aturan. Kira-kira itu posisi kontrol yang mana? Sebagai teman. Coba kita lihat, ini sebagai teman kan? Iya, ini sebagai teman. Kemudian, ini ada kalimat seperti ini. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya? Setelah upacara, kamu beli atribut di kantin sekolah ya, dan jangan mengulanginya lagi. Kira-kira ini posisi kontrolnya yang mana Bapak Ibu? Sebagai apa? Posisi kontrolnya sebagai apa? Pemantau. Coba kita lihat jawabannya. Ya, ya betul. Nah, ini ada lagi kalimatnya seperti ini. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Ini posisi kontrol kita sebagai apa? Manajer. Kenapa sebagai manajer di sini? Karena banyak pertanyaan. Terus apa lagi? Memberikan pengertian kepada murid ya. Jadi murid itu memperbaiki kesalahannya sendiri dari dalam dirinya sendiri, bukan karena paksaan dari orang lain. Iya betul, ini sebagai manajer. Kita berikan tepuk tangan ya. Tepuk tangan. Hebat. Ya, terima kasih. Bapak Ibu, jadi dari video tadi kita bisa mengetahui ya posisi ideal seorang guru, yaitu sebagai manajer. Guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga tercipta positif pada diri murid. Nah, dari sini kita akan lanjut pada segitiga restitusi. Untuk menyelesaikan masalah murid, kita menggunakan segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Tahapan dari segitiga restitusi ini, yang pertama itu menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga itu menanyakan keyakinan. Bapak Ibu, menstabilkan identitas itu kalimatnya bisa seperti ini. Setiap orang pasti melakukan kesalahan. Tidak ada manusia yang sempurna. Kemudian apalagi kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi ketika anak dalam masalah, kemudian dia dipanggil oleh kita, kan itu emosinya sedang di puncak
supaya amarahnya itu bisa mereda dengan pernyataan-pernyataan seperti tadi. Kemudian itu yang kedua, validasi tindakan yang salah. Biasanya kalimatnya itu kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan itu. Kita tanyakan dulu alasannya kenapa dia melakukan kesalahan tersebut. Selanjutnya, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Itu biasanya kalimat ketika kita melakukan validasi tindakan yang salah. Yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Tadi kita sudah membuat keyakinan kelas. Dari keyakinan kelas itu, kita bisa menerapkan segitiga restitusi ini, yaitu dengan menanyakan keyakinan kelas yang telah disepakati oleh murid dan guru. Selanjutnya, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Itu merupakan salah satu pertanyaan ketika kita menanyakan keyakinan pada siswa. Nah, Bapak Ibu, di sini ada cuplikan video tentang penyelesaian masalah yang dilakukan oleh guru dan murid menggunakan segitiga restitusi. Baik Bapak Ibu, setelah pemaparan yang tadi, bagaimana sekarang pemikiran Bapak Ibu tentang pertanyaan-pertanyaan yang ada di sini tadi di awal ya? Kan di sini tadi saya bertanya, apakah Bapak Ibu setuju bila pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa, kemudian pemberian hadiah dapat meningkatkan prestasi siswa, guru harus memberikan solusi untuk setiap siswa yang bermasalah, dan guru berperan sebagai teman bagi siswa. Semuanya tadi kan menjawab setuju ya. Nah, setelah pemaparan tadi, bagaimana sekarang pemikiran Bapak Ibu? Apakah semua
Tidak setuju. Kenapa? Alasannya kenapa tidak setuju? Siapa yang akan menjawab coba? Silakan ke depan. Silakan Boja. Ya. Baik. Izin menjawab pertanyaan nomor 1. Yang poin 1. Apakah Bapak Ibu setuju bila pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Jawabannya tidak setuju karena pemberian hukuman dapat membuat siswa menjadi tidak percaya diri. Terima kasih. Oh ya. Terima kasih Pak Uja. Betul sekali ya Bapak Ibu. Pemberian hukuman itu bisa membuat siswa menjadi tidak percaya diri dan minder, sehingga dia tidak bebas untuk mengeluarkan pendapatnya. Sekarang pemberian hadiah dapat meningkatkan prestasi siswa. Setuju atau tidak Bapak Ibu? Tidak setuju. Tidak setuju. Kenapa coba? Siapa yang mau coba menjawab? Oh iya, mangga Ibu Rum. Pemberian hadiah dapat meningkatkan prestasi siswa. Saya tidak setuju karena anak-anak nantinya akan berfokus pada hadiahnya, bukan karena belajarnya. Terima kasih Ibu. Betul sekali ya Bapak Ibu. Pemberian hadiah itu membuat anak menjadi ketergantungan, sehingga anak itu malas untuk belajar ketika dia tidak diberikan hadiah. Ya, jadi itu pemberian hadiah hanya motivasi ekstrinsik saja. Tapi jika itu berkelanjutan, akan membuat anak menjadi kurang optimal dalam mengembangkan bakat dan minatnya. Dan selanjutnya, guru harus memberikan solusi untuk setiap siswa yang bermasalah. Sebaiknya guru itu bagaimana? Ya, guru itu sebaiknya harus memberikan kesempatan kepada siswa untuk menyelesaikan masalahnya. Selanjutnya itu guru berperan sebagai teman bagi siswa. Nah, di sini posisi kontrol yang baik sebagai seorang guru adalah sebagai seorang manajer. Alhamdulillah Bapak Ibu, kita sudah di akhir. Nah, sebagai kesimpulan dari pemaparan materi kita hari ini, yaitu dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among, yaitu manajer, yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, yang merdeka, dan bertanggung jawab. Ya, mungkin untuk pemaparan materi hari ini saya cukupkan sekian. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih atas kerjasamanya. Semoga bermanfaat dan semoga ini bisa diterapkan di lingkungan sekolah kita. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Neneng Siti Komalasari atas pemaparannya yang luar biasa. Kita beri tepuk tangan yang meriah Bapak. Alhamdulillah kegiatan hari ini sudah dilaksanakan dengan lancar. Sebagai penutup Bu Neneng, saya ingin mengutip pernyataan dari Walt Disney. Dia mengingatkan semua impian pasti bisa Anda wujudkan jika Anda memiliki keberanian untuk mengejar mereka. Artinya ya, jika Anda punya impian, maka genggam impian tersebut, yakini dan kejar.
SDN 3 Cisomang memberikan apresiasi yang tinggi kepada Ibu Neneng Siti Komalasari yang alhamdulillah sudah menyelesaikan modul 1.4 tentang budaya positif. Dengan berbagai kesibukannya, dengan berbagai tugas dan kewajibannya, alhamdulillah Bu Neneng bisa menyelesaikannya dengan baik, dan mudah-mudahan apa yang diperoleh, ilmu yang diperoleh dari modul tersebut bisa ditularkan, bisa menggerakkan juga guru yang lain, sehingga di SD 3 Cisomang ini timbul budaya positif. Budaya yang positif bisa diterapkan dari guru dulu, sehingga bisa ditularkan kepada siswa, yang mudah-mudahan di SD Cisomang 3 ini memiliki budaya yang positif, dan selanjutnya mudah-mudahan Bu Neneng bisa melanjutkan pada modul berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yayang Triuningsih, rekan sejawat Ibu Neneng Siti Komalasari, peserta CGP Angkatan ke-9. Kebetulan kemarin saya menjadi peserta diseminasi yang dipaparkan oleh Bu Neneng dengan materi budaya positif. Setelah mengikuti diseminasi ini, saya banyak sekali materi yang saya ambil. Salah satunya ketika menghadapi masalah siswa yang datang terlambat sekolah, misalnya kita sebagai guru harus gimana sih gitu. Jadi pemaparan yang Bu Neneng sampaikan kemarin itu sangat bermanfaat bagi saya, dan pemaparannya juga pun tidak bertele-tele gitu, jadi tidak membuat saya jenuh, jadi penasaran, saya ingin mengikuti sampai selesai gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik. Alhamdulillah, hari ini kita sekolah dan mudah-mudahan sehat walafiat. Ya. Nah, anak-anak, hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Bu, apa sih keyakinan kelas itu? Keyakinan kelas itu hampir sama ya dengan aturan yang ada di sekolah kita, dengan peraturan hampir sama. Bedanya apa? Bedanya kalau keyakinan kelas itu kesepakatan antara kalian dengan ibu. Jadi di sini diperlukan tanggung jawab masing-masing karena dibuat dan disepakati bersama. Kemudian dalam keyakinan kelas itu tidak boleh ada kata-kata yang negatif. Beda dengan peraturan. Kalau peraturan itu biasanya tidak boleh membuang sampah sembarangan ya. Ada kata negatifnya yaitu tidak boleh. Nah, kalau dalam keyakinan kelas itu katanya harus bersifat positif. Misalkan kita ganti yang asalnya tidak boleh membuang sampah menjadi harus menjaga kebersihan. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Sudah mengerti semuanya? Sudah. Baik, kalau begitu, di sini ibu punya post-it ya. Di sini coba kita akan bersama-sama membuat keyakinan kelas kita. Masing-masing menuliskan satu keyakinan kelas dalam post-it ini. Kemudian oleh kalian itu ditempel di sini
saya Tristi Bumi Pertiwi kelas 5 SDN 3 Cisomang. Saya sangat senang tadi kami sudah membuat keyakinan kelas. Semoga dengan adanya keyakinan kelas ini kami dapat menjadi anak yang bertanggung jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.